Hai teman-teman, saya doakan semua dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan seluruh alur cerita film The Blair Project 1999. Film ini berkisah tentang 3 mahasiswa yang akan membuat film dokumenter di hutan, namun mereka tak menyadari akan kengerian di hutan tersebut. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita saksikan. Happy watching. Film dibuka dengan keterangan bahwa 3 mahasiswa dinyatakan hilang saat membuat film dokumenter, dan setahun kemudian rekaman mereka ditemukan. Pada bulan Oktober 1994, seorang siswi bernama Heather yang berencana membuat film dokumenter tentang legenda urban penyihir Blair. Dengan mengajak teman siswanya bernama Josh dan menjemput teman siswa lainnya bernama Mike. Lalu singgah di supermarket membeli beberapa perlengkapan dan makanan. Mereka pun melakukan perjalanan ke Burkitt Vale, di mana Heather melakukan adegan pembuatan dokumenter pertama di sebuah pemakaman warga Burkitt Vale yang dulunya bernama Desa Blair. Heather memaparkan bahwa banyak anak kecil dikuburkan di tahun 1940, dan tak seorang pun warga yang mengenang kembali akan hal tersebut. Mereka pun mewawancarai penduduk, di mana penduduk setempat memberitahukan mereka tentang seseorang bernama Rustin Peer, yaitu seorang pertapa yang tinggal di hutan dan menculik 7 anak pada tahun 1940. Yang membunuh mereka semua di ruang bawah tanah dengan cara berpasangan, sementara anak satunya berdiri di sudut. Mereka pun menemui seorang wanita bernama Mary. Terlihat Josh yang merekam pagar Mary yang aneh. Mary mengklaim pernah bertemu dengan penyihir itu saat dia masih kanak-kanak, di mana tubuh wanita penyihir itu banyak ditumbuhi rambut. Mereka pun bermalam di motel, mempersiapkan alat-alat pembuatan film yang akan digunakan saat di hutan. Keesokan paginya, mereka menuju hutan Burkitt Vale Utara untuk meneliti legenda tersebut, dan bertemu 2 pemancing, salah satunya memperingatkan mereka bahwa hutan itu angker. Dia memberitahu tentang seorang gadis muda bernama Robin Weaver yang hilang pada tahun 1888. Ketika dia kembali, 3 hari kemudian, dia berbicara tentang seorang wanita tua yang kakinya tidak pernah menyentuh tanah. Mereka pun memasuki hutan, menuju ke Cabin Rock, dan membuat film dokumenter di tempat tersebut, di mana 5 pria disiksa di tempat itu, dibunuh secara ritual pada abad ke-19, dan jasad mereka tidak pernah ditemukan. Mereka pun mendirikan tenda dan berkemah untuk malam itu. Di pagi hari, Heather mengungkapkan bahwa dia tidak tahu jalur kembali. Mereka pun mendaki, mencari jalan setapak. Josh yang mencoba mengamati peta, dan Mike mulai panik bahwa mereka telah tersesat. Namun Heather menenangkannya bahwa mereka baik-baik saja. Mereka pun menemukan sungai, lalu menyeberanginya. Kemudian mereka menemukan tumpukan batu yang ditumpuk di pohon dan sekitar lokasi tersebut. Di malam kedua berkemah, mereka mendatangi lokasi tumpukan batu. Saat proses merekam tumpukan batu, salah satu tumpukan tidak sengaja dirobohkan oleh Josh, membuat Heather menyusunnya seperti posisi semula. Di malam itu juga, mereka mendengar suara ranting yang patah dan batu yang ditumpuk. Keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan, mencari jalan kembali ke mobil, dengan hujan yang mengguyur hutan tersebut. Mike yang merasa aneh, seharusnya mereka kembali ke jalan saat mereka masuk ke hutan.
Namun Heather mengarahkan agar mengitari hutan supaya tiba lebih cepat ke mobil. Tetapi tidak dapat menemukan jalan kembali dan memutuskan kembali berkemah sebelum gelap. Mereka kembali mendengar ranting patah dan batu yang ditumpuk. Di pagi hari, mereka menemukan 3 tumpukan batu telah dibangun di sekitar tenda mereka. Josh yang mengeluh dengan situasi yang mereka hadapi. Heather pun mencari peta yang dia simpan, tetapi peta itu hilang, membuat Josh marah. Saat tiba di sungai, Mike yang terus tertawa, dia pun mengungkapkan bahwa dia menendang peta itu ke sungai karena frustasi, membuat Josh dan Heather sangat marah padanya. Heather pun mengarahkan agar mereka terus berjalan sebelum malam tiba. Mereka memutuskan untuk menuju ke selatan menggunakan kompas Mike dan menemukan sosok tongkat humanoid yang tergantung di pohon. Kemudian Heather merekam sosok tongkat humanoid satu persatu. Josh pun memaksa Heather berhenti merekam dan pergi meninggalkan tempat itu. Terlihat Mike yang frustasi berteriak minta tolong walau telah ditenangkan Heather. Mereka kembali mendengar suara aneh di malam itu, termasuk anak-anak yang tertawa. Setelah kekuatan yang tak diketahui mengguncang tenda, mereka melarikan diri dengan panik dan bersembunyi di semak-semak sampai subuh. Saat kembali ke tenda, mereka menemukan bahwa barang pribadi mereka telah dirampok dan peralatan Josh dipenuhi dengan lendir. Mereka pun menemukan sungai yang identik dengan sungai yang mereka seberangi sebelumnya dan menyadari bahwa mereka telah berjalan melingkar. Di perjalanan, Mike melarang Heather mengusik Josh yang sedang depresi. Mike pun mengajak Josh kembali melanjutkan perjalanan sambil bernyanyi dengan lantang. Mereka pun sangat panik karena telah melewati sungai yang sama berulang kali. Terlihat Heather yang mulai frustrasi dan Josh menyalahkannya karena dia adalah penyebab sehingga mereka berada di hutan tersebut. Di malam hari, saat di tenda, Josh meminta maaf ke Heather dan Mike. Keesokan paginya, Josh telah menghilang. Beranggapan bahwa Josh ke sungai, Heather dan Mike memutuskan untuk mencari Josh dengan memanggil namanya, namun sia-sia. Saat mendirikan tenda, Mike menyarankan agar besok pagi mereka berjalan menuju ke arah timur. Di malam itu, mereka mendengar jeritan kesakitan Josh, tetapi tidak dapat menemukannya. Mereka pun berteori bahwa teriakannya adalah rekayasa oleh penyihir untuk menarik mereka keluar dari tenda mereka. Keesokan harinya, Heather menemukan seikat tongkat diikat dengan kain dari kemeja Josh. Saat membuka bungkusan itu, dia menemukan potongan bajunya yang berlumuran darah yang berisikan gigi, rambut, jari, dan potongan lidah. Meskipun bingung, dia memilih untuk tidak memberitahu Mike. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, namun belum juga menemukan Josh serta jalan kembali ke mobil. Di malam itu, Heather merekam dirinya, lalu meminta maaf kepada keluarganya, keluarga Mike, serta Josh, karena keinginannya yang besar, sehingga kejadian tragis menimpa mereka. Mereka yang kembali mendengar tangisan kesakitan Josh dan mengikuti suara itu ke sebuah rumah kosong. Mike dan Heather yang memasuki dan merekam bangunan tersebut, terlihat rumah kosong itu sangat mengerikan. Dan Heather mengejar Mike yang telah masuk duluan.
Terdapat simbol setan dan cetakan berdarah anak-anak di dinding. Mereka yang mencoba menemukan Josh lalu pergi ke ruang bawah tanah, di mana kekuatan tak terlihat menyerang Mike, menyebabkan dia menjatuhkan kameranya. Heather yang memasuki ruang bawah tanah sambil berteriak, dan kameranya menangkap Mike yang sedang berdiri di sudut. Kekuatan tak terlihat menyerang Heather, menyebabkan dia menjatuhkan kameranya, dan rekaman berakhir. Itulah seluruh alur cerita film The Blair Project 1999. Pesan moral film ini ialah tetap waspada saat berada di tempat asing. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video dari Icarus Pictures. Sampai jumpa di video seru berikutnya.